왜 저도? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zans. Kali ini kita akan menceritakan serial drama yang berjudul Blackout Snow White Must Die. Drama ini menceritakan tentang seorang pria yang dituduh telah menghabisi kekasih dan juga sahabatnya, sehingga ia harus merasakan pahitnya kehidupan di dalam penjara. Penderitaannya tidak hanya sampai di situ. Keluar dari penjara, ia juga harus mendapat hukuman sosial dari orang-orang yang melabelinya dengan manusia yang tidak punya hati. Sahabat, keluarga, orang-orang terdekat semua menjauhinya. Hingga sebuah kejadian yang membuat ibunya terluka karena kebencian orang-orang kepadanya, membuatnya bertekad membuktikan bahwa ia bukanlah pelaku yang telah menghabisi kekasih dan juga sahabatnya. Mampukah ia membuktikan semua itu? Well, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopi kalian dan atur posisi kalian senyaman mungkin, dan inilah ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan kejadian tragis yang dialami oleh dua siswa SMA bernama Boyong dan juga Daan. Tidak diketahui pelakunya, namun tak lama pihak kepolisian yang dipimpin oleh seorang kepala detektif bernama Gutak datang ke lokasi kejadian. Namun, mereka tidak menemukan pelaku ataupun korban di sana, dan hanya terdapat jejak-jejak cairan merah yang setelah diidentifikasi, korbannya berjumlah 2 orang. Seorang detektif bernama Kim kemudian menemukan sebuah mobil yang bagasinya dipenuhi dengan cairan merah, dan mobil itu milik seorang siswa SMA bernama Go Jungwo. Hingga keesokan harinya, detektif Kim memimpin penangkapan Jungwo yang adalah teman dekat dari Boyong dan juga Daan. 2 hari sebelum kejadian, di SMA Mucheon, semua murid gagal lulus ujian kecuali Jungwo. Untuk menghibur sahabatnya, Jungwo berencana mengajak mereka untuk minum bersama. Dalam perjalanan pulangnya, Jungwo yang tanpa sengaja melihat kekasihnya yang bernama Daan mencoba menghubunginya, namun Daan mengabaikannya. Tiba di rumah, Jungwo yang bertemu dengan Boyong, sempat terjadi perdebatan di antara mereka karena Boyong mengatakan bahwa Daan adalah seorang PSK. Sebelum akhirnya membuat Boyong akhirnya pergi, dan itu disaksikan 3 sahabatnya yang bernama Dokmi, Byungmu, dan juga Minsu. Kembali kepada Jungwo yang diinterogasi oleh detektif Kim, namun Jungwo terus saja mengelak bahwa bukan ialah pelakunya. Tak lama, rekan-rekan Jungwo dipanggil untuk bersaksi. Byungmu, Minsu, Gyeon-oh, dan Dokmi bersaksi bahwa mereka malam itu berencana untuk minum bersama. Namun Jungwo malah membatalkannya sehingga mereka tidak bersama Jungwo di malam itu. Orang tua Jungwo yang juga mengetahui kabar itu begitu sangat panik, dan karena kepala detektif Gutak adalah sahabatnya, ayah Jungwo meminta Gutak untuk membantunya. Namun tidak ada yang bisa ia lakukan karena semua bukti kuat mengarah kepada Jungwo, di mana ditemukan sepatu Jungwo yang berlumuran cairan merah yang diidentifikasi itu adalah milik Boyong dan juga Daan. Yang dalam sketsa penyelidikan, Jungwo yang dalam keadaan mabuk tanpa sadar telah menghabisi Daan dan Boyong dan membuang jasadnya entah di mana. Ibu Jungwo yang mengetahui perbuatan Jungwo membuatnya begitu sangat terpukul. Jungwo terus diinterogasi dan dipaksa untuk mengaku, bahkan dipaksa melakukan rekonstruksi ulang sesuai dengan analisa yang dilakukan oleh detektif Kim, dan itu sempat memancing kemarahan orang tua dari korban. Dan akhirnya sidang pun dilakukan. Jungwo akhirnya dihukum selama 10 tahun penjara dari 20 tahun yang seharusnya ia dapatkan. Namun itu membuatnya bersedih karena ia merasa tidak melakukannya. Berbagai penindasan Jungwo dapatkan di penjara, namun tidak ada yang bisa Jungwo lakukan. Hari demi hari Jungwo lewatkan di penjara dengan begitu banyaknya penindasan yang ia alami. Namun hanya Dokmi yang dulunya tidak terlalu akrab dengan Jungwo yang terus mengunjungi Jungwo. Di tengah keterpurukannya, Jungwo mencoba mengingat kejadian saat itu. Apakah benar ia telah menghabisi Daan dan Boyong? Namun sekeras apapun ia mengingat, ia tetap merasa tidak melakukannya. 6 tahun pun berlalu. Ayahnya sempat mengunjungi Jungwo, namun Jungwo merasa kesal karena ibunya sama sekali tidak pernah mengunjunginya. Namun
Ternyata itu adalah terakhir kali ia melihat ayahnya, di mana setelah kedatangan sang ayah, Dokmi mengabarkan bahwa ayah Jungwoo telah meninggal dunia. Sejak saat itu, Jungwoo yang putus asa kini tidak lagi memikirkan dirinya dan mulai membalas ketika rekan sesama tahanannya kembali menindasnya. Dokmi yang meskipun kini telah menjadi artis, tidak malu untuk selalu mendatangi Jungwoo di tahanan, dan itu sedikit menghibur Jungwoo yang dalam keadaannya semakin membaik. Itu membuat Jungwoo mengingat kenangan bersama teman-temannya yang selalu dipenuhi dengan keceriaan. Singkatnya, hari itu Jungwoo akan dibebaskan. Dokmi yang usai melakukan syuting iklan, bergegas ke rumah tahanan untuk secara khusus menjemput Jungwoo. Dokmi kemudian membawa Jungwoo untuk mengucapkan salam terakhirnya kepada sang ayah yang belum sempat ia lakukan karena masih dalam masa tahanan. Di sana Jungwoo mengenang masa-masanya bersama sang ayah dan itu membuatnya menitikkan air mata. Dan yang bisa ia katakan hanyalah permintaan maaf. Sementara itu, ibu Jungwoo yang kini bekerja di restoran milik orang tua dari Minsu, yang mana dulunya rumah makan itu adalah milik dari ibu Jungwoo. Di sana, ia ditemani oleh seorang pelayan yang bernama Haseol yang begitu sangat perhatian kepada ibu dari Jungwoo. Di tempat berbeda, diperlihatkan seorang detektif tengah menghajar habis seorang pelaku pencurian hingga rekan sesama detektifnya datang menghentikan aksinya. Diketahui, pria itu bernama Detektif Sang-chul. Karena temperamennya saat menghadapi para pelaku kejahatan, ia dipindahkan dari kantor kepolisian pusat ke cabang Mucheon. Namun di tengah perjalanannya, ia ditabrak oleh sebuah mobil pickup dan itu membuat mobilnya menabrak mobil Dokmi yang saat itu masih bersama Jungwoo. Tidak terima dengan itu, Jungwoo mendatangi Sang-chul memintanya untuk ganti rugi. Tiba di kantor kepolisian, didampingi Detektif Kim yang kini telah menjadi kepala detektif. Sang-chul diperkenalkan sebagai ketua tim 2 yang mana Byung-mu yang kini menjadi detektif menjadi bawahan dari Sang-chul. Sementara itu, Jungwoo yang tiba di depan Mucheon Garden yang adalah bekas restoran ibunya yang kini dibeli orang tua dari Minsu, memberanikan diri masuk ke dalam meski ia tahu semua orang di desa itu membencinya. Melihat Mucheon Garden, ia teringat ketika hari perayaan dirinya yang lulus sekolah kedokteran. Di sana semua orang berkumpul, termasuk sahabatnya Gyeon-oh, Byung-mu, Minsu, dan Boyong. Dan di sanalah pertama kali Jungwoo jatuh cinta dengan Daan yang tinggal di atas rumah makan ibunya. Namun keadaan itu saat kini telah berubah, di mana saat itu ayah Boyong yang sangat marah kepada Jungwoo melampiaskan kemarahannya kepada ibunya dengan selalu mengerjainya. Hingga tak lama, mereka pun dikejutkan dengan kemunculan Jungwoo yang mencoba membantu ibunya. Namun Dongmi, ayah dari Boyong yang melihat Jungwoo seketika itu ingin menghajarnya dan mempertanyakan di mana jasad Boyong Jungwoo sembunyikan. Hingga ibu Jungwoo yang melihat itu membawa Jungwoo keluar dan menyuruhnya untuk pergi dari sana, sembari mengatakan bahwa Jungwoo bukan lagi anaknya. Perkataan sang ibu membuat Jungwoo sangat terpukul dan ia berusaha berjalan menuju rumahnya. Namun di tengah perjalanan ia bertemu dengan Minsu yang sangat senang melihat Jungwoo kini telah bebas. Tepat saat itu, Byung-mu juga menelpon Minsu dan ia pun juga dibuat senang ketika mengetahui bahwa Jungwoo telah dibebaskan. Kemudian mengajaknya untuk bertemu di kota. Di perjalanannya, Minsu menceritakan bahwa rumah makan milik ibu Jungwoo dibeli oleh ayahnya dengan syarat ibunya tetap bekerja di sana. Dan itu membuat Jungwoo bersedih, namun ia sempat bertanya mengapa mereka tidak pernah menjenguknya. Minsu beralasan bahwa mereka fokus sekolah sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk mengunjungi Jungwoo. Tiba di pusat kota, sekelompok berandalan terlihat mencoba melukai ketua detektif Sang-chul secara diam-diam. Jungwoo yang melihat itu mencoba mencegahnya, membuat Minsu saat itu kabur. Namun tak lama, Byung-mu bersama detektif lainnya datang membantu, dan itu adalah pertemuan pertama Jungwoo dan Byung-mu setelah bebas dari penjara. Byung-mu meminta Jungwoo untuk memberitahunya jika Jungwoo mengalami kesulitan. Setelah itu, Jungwoo menemui Gutak yang kini telah menjadi kepala kepolisian. Hal yang sama juga ia katakan untuk tidak ragu meminta pertolongannya karena kini ia adalah orang tua dari Jungwoo. Sembari memberi Jungwoo sebuah kartu,
kepala kepolisian menyuruh Jungwo untuk bekerja dan membawa ibunya ke Seoul. Jungwo pun berterima kasih kepada kepala kepolisian karena selama ini telah baik kepadanya. Dalam perjalanan pulangnya, Jungwo terbayang-bayang dengan perkataan orang-orang yang sempat ia temui hari itu, dan itu sedikit membuatnya tertekan sebagai seorang mantan narapidana. 내 아들 아니었어. 나는 게 직업 구하는 게 쉽지가 않아. Hingga tiba di rumah, Jungwo telah disambut oleh sang ibu yang lagi-lagi menyuruh Jungwo untuk pergi jauh. Karena semua orang di desa Mucheon telah membenci Jungwo. Sejatinya, alasan ibu Jungwo bertahan di sana karena ia yakin bahwa anaknya bukanlah pelakunya. Di tempat berbeda, Haseol akhirnya mengetahui kasus tewasnya 2 siswa SMA yang Jungwo adalah pelakunya. Namun Haseol merasa aneh ketika ia menemui Suo dan menceritakan tentang kedatangan Jungwo. Suo saat itu bertingkah aneh, yang mana Suo ini adalah kembaran dari Geon-oh, anak dari kepala polisi. Yang diketahui ia menderita gangguan epilepsi. Hingga di pagi harinya, Suo yang sebenarnya sangat dekat dengan Jungwo mendatangi Jungwo dan memberikannya sebuah lukisan yang seperti menggambarkan kejadian tewasnya Boyong dan Daon 10 tahun yang lalu. Sementara itu, ibu Jungwo yang ke pasar untuk membeli bahan makanan menyempatkan diri singgah di toko baju untuk membelikan Jungwo pakaian. Namun saat akan pulang, di tengah hujan yang semakin deras, tiba-tiba bersamaan dengan itu, Jungwo yang mendatangi lokasi lukisan itu yang adalah sebuah gudang milik ayah dari Jungwo mengingat kembali kenangan indah bersama sahabatnya, termasuk Boyong dan juga Daan. Di sana, ia merenungkan dirinya sendiri yang tidak percaya jika dirinya adalah orang yang telah menghabisi sahabatnya. Sementara itu, Sang Chul yang tiba di lokasi kejadian melihat belanjaan milik ibu Jungwo. Sang Chul mulai mencari keterangan dari penjual yang sempat disinggahi sebelum kejadian. Dan dengan semua keterangan itu, Sang Chul meyakini bahwa itu bukanlah kecelakaan ataupun upaya mengakhiri hidupnya. Sementara di rumah sakit, Min-soo yang menyadari bahwa pasien itu adalah ibu dari Jungwo mencoba menghubungi Jungwo, namun karena Jungwo tidak mengangkat ponselnya, sehingga Min-soo menghubungi Dokmi untuk mengabarkan bahwa ibu Jungwo masuk rumah sakit. Di tempat berbeda, orang tua Min-soo yang mengetahui ibu Jungwo mengalami kecelakaan kemudian bergegas ke rumah sakit. Haseol yang mengetahui itu membuatnya geram dengan Jungwo karena kedatangannya menimbulkan banyak masalah. Namun Suo yang mendengar itu meminta Haseol untuk menjaga omongannya. Kemudian Suo mengajak Haseol untuk mencari Jungwo di gudang tempat mereka biasa berkumpul. Di sana, Suo yang mendekati Jungwo membuat Jungwo saat itu tertunduk dan mengatakan bahwa ia bukanlah pelakunya. Tidak ingin berlama-lama, Suo saat itu meminta Haseol untuk mengantar Jungwo ke rumah sakit. Singkatnya, Jungwo yang tiba di rumah sakit begitu sangat terpukul melihat ibunya yang terbaring tidak berdaya. Dan dari keterangan Min-soo, Jungwo mengetahui tengkorak belakang ibunya retak akibat terjatuh dalam keadaan terlentang. Mendengar itu, Jungwo menyadari bahwa itu bukanlah terjatuh dengan sendirinya, dan ia mencurigai Dongmin, ayah dari Boyong yang telah mencelakai ibunya. Sementara di kantor kepolisian, dari rekaman CCTV, Sang Chul menemukan seseorang yang terlihat mencurigakan. Byung-mu yang melihat itu membuatnya bersikap aneh dan mengaku tidak dapat mengenali pria itu. Namun saat semua detektif bersiap untuk makan siang, Byung-mu yang bersikap mencurigakan mencoba mengambil flash disk itu, namun Sang Chul keburu datang memergokinya. Bersamaan dengan itu, Direktur Rumah Sakit Mucheon melakukan jumpa pers yang juga dihadiri oleh Kepala Kepolisian Mucheon. Kembali kepada Byung-mu yang ketangkap basah akhirnya mengatakan bahwa pria itu adalah ayahnya. Sang Chul yang kesal kemudian memerintahkan Byung-mu untuk tidak ikut dalam penyelidikan. Saat itu juga, Sang Chul mencari keberadaan Hyung-soo, ayah dari Byung-mu di rumah sakit Mucheon. Namun mereka mendapati bahwa ayah Byung-mu mengambil libur hari itu, di mana ayah Byung-mu yang pulang menggunakan bis tanpa sengaja bertemu dengan Jungwo, dan di sana Jungwo menegaskan bahwa ia akan menemukan orang yang telah membuat ibunya terluka. Ayah Byung-mu yang panik saat itu juga turun dari bis dan tiba di Mucheon Garden menggunakan taksi.
di mana di sana ia bertemu dengan ibu dari Boyong yang bernama Jae-hee dan suaminya bernama Dong-min, beserta pemilik Mucheon Garden saat ini yang adalah ayah dari Min-soo bernama Chu-ho dan ibunya bernama Jung-suk. 대표 못 들지. Di kantor kepolisian, Kepala Kepolisian Gutak yang melihat bukti rekaman CCTV menganggap bukti itu tidaklah cukup kuat untuk menjadikan ayah Byung-moo sebagai tersangka dan menyuruh mereka melakukan penyelidikan lebih mendalam. Sama dengan itu, Jung-woo kini telah berada di Mucheon Garden dan dalam amarahnya mempertanyakan siapa yang telah membuat ibunya terluka. Sontak itu mengundang kemarahan Dong-min, namun Jung-woo malah meminta Dong-min untuk memukulnya sampai mati jika itu bisa membuatnya tenang. Dong-min yang mendapat tantangan itu seketika menghajar Jung-woo dengan sebuah botol, namun Jung-woo tidak bergeming dan berbalik bertanya, "Kemana Dong-min saat hujan di pagi hari?" Belum sempat menjawab, Jae-hee, ibu dari Boyong, membawa Dong-min suaminya pergi dari Mucheon Garden. Bertepatan dengan itu, para polisi datang, dan di sana Byung-moo saat itu juga mempertanyakan apakah ayahnya yang telah membuat ibu Jung-woo terjatuh dari jembatan. Namun saat itu Byung-soo mempertegas bahwa bukan ia pelakunya. Jung-woo yang mendengar itu mencoba bertanya, namun Sang-chul mendekati Jung-woo dan menenangkan Jung-woo bahwa mereka akan melakukan yang terbaik dan menyarankan Jung-woo untuk berada di sisi ibunya. 어머니 곁에 계세요. 예? Byung-soo kemudian diinterogasi langsung oleh Sang-chul dengan membawa nama Jung-woo yang adalah teman baik anaknya yang kini menjadi korban. Namun yang mengejutkan, Byung-soo berbalik mengatakan bahwa Jung-woo bukanlah korban, melainkan pembunuh. Sontak, hal itu membuat Sang-chul begitu sangat terkejut. 회장 아니야. Di tempat berbeda, Asyol yang bersama Suo mengutarakan kekesalannya kepada Jung-woo karena telah menghabisi 2 siswa SMA. Suo yang mendengar itu entah mengapa menjadi sangat marah dan menyuruh Asyol pergi. Sementara itu, Sang-chul yang penasaran dengan Jung-woo membuka berkas kasus yang sebelumnya menjerat Jung-woo, dan itu membuatnya tidak habis pikir bagaimana bisa ia salah menilai orang. Hingga tanpa sengaja, ia bertemu dengan Jung-woo di kediaman kepala polisi. Sang-chul yang sangat membenci pelaku kejahatan kemudian mengancam Jung-woo untuk tidak macam-macam, meskipun Jung-woo telah melewati masa tahanannya 10 tahun di dalam penjara. Hingga tak lama, kepala polisi Gutak keluar dan menyuruh mereka berdua masuk, yang mana Byung-moo dan ayahnya ternyata telah berada di dalam. Setelah kepergian Byung-moo dan ayahnya, Jung-woo mempertanyakan penyelidikan lanjutan atas Yong-soo, ayah dari Byung-moo. Namun kepala kepolisian mengatakan untuk menunggu sampai ibunya tersadar. Itu membuat Jung-woo sedikit kecewa, dan dalam kesedihannya Jung-woo yang tiba di kediamannya hanya bisa membayangkan masa-masa bahagianya bersama sang ayah dan juga ibunya. Dan itu kembali membuatnya begitu sangat terpukul. Paginya, di desa sebelah, seekor anjing tiba-tiba mendapati sebuah tulang dari sebuah saluran air terbengkalai. Sementara itu, Jung-woo yang akan pergi mengambil barang-barang ibunya di kantor polisi dijemput langsung oleh kepala kepolisian Gutak. Namun di tengah perjalanan, Jung-woo yang tidak ingin nama baik kepala kepolisian Gutak menjadi tercemar karena pergi bersama dirinya, akhirnya memilih turun di pinggir jalan. Kepala kepolisian Gutak yang kasihan dengan Jung-woo kemudian memberikan Jung-woo sejumlah uang untuk Jung-woo gunakan selama belum mendapatkan pekerjaan. Sementara di kantor kepolisian, Byung-moo yang melihat Sang-chul terus membuka berkas kasus Jung-woo menjelaskan bahwa mereka tinggal di desa yang sama. Bahkan mereka semua dekat, begitu juga dengan keluarga korban. Hal itu pun membuat Sang-chul semakin penasaran dengan kasus itu. Sementara Jung-woo yang tiba di kantor kepolisian tanpa sengaja bertemu dengan ketua detektif Kim, dan itu membuat Jung-woo teringat bagaimana ketua Kim memperlakukannya saat interogasi. Namun meski begitu, Jung-woo berusaha untuk tidak terpancing meski kepala detektif Kim terus merendahkannya. Jung-woo kemudian menemui Sang-chul untuk mengambil barang-barang dari ibunya. Namun Sang-chul yang sebenarnya merasa ada keterkaitan antara kasus Jung-woo dan kasus ibunya saat ini, terkesan buang muka dan tidak mempedulikan Jung-woo sama sekali. Sementara Jung-woo yang melihat apa saja yang dibeli ibunya semakin membuatnya yakin bahwa ibunya tidak mungkin mengakhiri hidupnya. Flashback beberapa tahun sebelumnya, Jung-woo yang saat itu baru saja mendapat hadiah sebuah mobil dari ayahnya, mengajak Byung-moo, Min-soo, dan Geon-oh mengetes kecepatan mobilnya untuk merasakan adrenalin gejolak muda tanpa batas.
dan semua kebahagiaan mereka curahkan bersama. Kembali kepada Jungwoo yang melakukan penyelidikan seorang diri, mendapat makian dari orang-orang di sana, namun Jungwoo tidak peduli dan terus mencari kebenarannya. Itu sempat disaksikan oleh Sang Chul yang ternyata terus membuntuti Jungwoo. Jungwoo yang menyadari seseorang mengikutinya, mencoba kabur, namun itu ternyata pengalihan yang pada akhirnya Jungwoo hampir saja memberi Sang Chul satu bogeman manis. Jungwoo kemudian menegaskan, jika kepolisian menolak untuk mencari pelaku yang membuat ibunya terluka, maka ia sendiri yang akan menemukannya. Sang Chul dengan geramnya mengatakan bahwa Jungwoo tidak hanyalah lebih dari seorang sampah kriminal yang seharusnya mencari keberadaan dua orang temannya yang telah ia habisi. Ingin marah, Jungwoo malah mendapat telepon dari Dokmi yang mengajaknya bertemu. Sementara Sang Chul yang kembali ke lokasi kejadian merasa yakin bahwa Yongsu, ayah dari Byungmu, mengetahui sesuatu. Melihat kasusnya yang semakin rumit, membuat Sang Chul semakin bersemangat. Di tempat berbeda, Suho terlihat keluar dari sebuah ruangan rahasia yang berada di rumah kacanya, di mana ia terlihat mengambil sebuah lukisan yang belum selesai ia sempurnakan. Namun anehnya, saat Haseol datang, Suho malah menolak menunjukkan lukisan itu seolah-olah ada sesuatu yang Suho sembunyikan. Bersamaan dengan itu, Dokmi ternyata telah memindahkan ibu Jungwoo ke ruangan VIP dan akan membayar semua biaya rumah sakitnya. Hingga tak lama, Jungwoo akhirnya datang dan ia pun cukup terkejut mengetahui ibunya telah dipindahkan ke ruangan VIP. Di tempat berbeda, Haseol terlihat sedang melihat pemandangan di desa sebelah, yang mana ternyata Haseol adalah mahasiswa kedokteran yang karena sesuatu masalah di rumah sakit membuatnya mengambil waktu cuti dan akhirnya bekerja di Mucheon Garden, di mana saat itu Haseol yang sedang mengabadikan foto seekor anjing, ia tanpa sengaja melihat sebuah tulang yang cukup besar yang ia curigai adalah tulang manusia. Pemilik anjing itu mengatakan anjingnya mendapat tulang itu di sebuah saluran air terbengkalai. Di sisi lain, Sang Chul yang terus menganalisa kondisi sekitar lokasi kejadian, memeriksa CCTV sebuah minimarket, dan di sanalah ia mendapati Jae-hee, ibu dari Boyong, sempat melihat keberadaan ibu Jungwoo. Untuk itu, Sang Chul menghubungi Byungmu untuk mengatur pertemuannya dengan ibu dari Boyong. Di sana, Sang Chul dengan segala kelihayannya berbicara, berpura-pura meminjam ponsel Jae-hee dengan alasan akan memasukkan nomornya. Padahal, Sang Chul memeriksa siapakah orang yang Jae-hee hubungi saat melihat ibu dari Jungwoo waktu itu. Dan di sana ia mendapati bahwa Jae-hee sebelumnya menghubungi Dongmin, suaminya. Sementara itu, Yongso yang mendatangi Dongmin di kediamannya, yang di sana juga ada Chuso. Dengan sangat marah, Yongso mempertanyakan mengapa Dongmin mendorong Gomhee, ibu dari Jungwoo. Ya, ternyata Yongso saat itu melihat dengan jelas bahwa Dongmin dengan sengaja menjatuhkan ibu Jungwoo dari jembatan penyeberangan. Meski Dongmin tidak mengakuinya, Yongso dengan kesal menyarankan Dongmin untuk membuang semua pakaian yang ia gunakan saat itu. Bersamaan dengan itu, Sang Chul akhirnya mendapat titik cerah ketika mereka memeriksa CCTV semua toko yang sempat dilintasi oleh ibu dari Jungwoo. Dan di sana ia mendapati ternyata sebelumnya Dongmin, ayah dari Boyong, terus mengikuti ibu dari Jungwoo. Sementara itu, Dongmin yang malam itu berencana akan membuang semua pakaian yang ia pakai saat itu, dikejutkan dengan keberadaan Jungwoo yang akhirnya mengetahui bahwa Dongmin lah pelakunya. Dengan sangat marah, Jungwoo menyuruh Dongmin untuk menghabisinya dan tidak melukai ibunya. Hingga saat Dongmin akan menyerang Jungwoo, Sang Chul dan Byungmu beserta para detektif datang dan saat itu juga membawa Dongmin ke kantor kepolisian. Sementara itu, Haseol yang ternyata membawa pulang tulang mencurigakan itu kemudian menemui Byungmu untuk memeriksakan tulang itu. Jungwoo yang mendengar itu meminta Haseol menunjukkan dari mana tulang itu ia dapatkan. Berdasarkan keterangan sang pemilik anjing, Haseol menunjukkan sebuah saluran air terbengkalai. Namun setelah memeriksanya, Jungwoo tidak menemukan apapun. Mengetahui Jungwoo yang ingin melanjutkan pencariannya, Haseol memberikan Jungwoo sebuah senter untuk ia gunakan. Bersamaan dengan itu, di kantor kepolisian, Sang Chul dengan cara bicaranya yang bisa mengelabui semua orang, mencoba menginterogasi Dongmin. Namun meski telah menunjukkan semua rekaman CCTV, Dongmin tetap saja mengelak. Mengetahui Dongmin yang suka mabuk, saat itu Sang Chul menawarkannya minuman sembari mengajaknya bercerita.
Sementara itu, kepala kepolisian yang akan pulang dihadang oleh Jae-hee yang mempertanyakan mengapa mereka menahan suaminya, sementara orang yang menghabisi anaknya dibiarkan berkeliaran. Kepala kepolisian dengan tegas mengatakan bahwa semua akan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, membuat Jae-hee begitu sangat marah dan melampiaskannya dengan minuman di Mucheon Garden bersama dengan Chuso dan juga Hyung-soo. 술 마신다고 해결이 되나? Sementara itu, Haseol yang merasa bahwa Jungwoo bukanlah seperti apa yang dibicarakan orang-orang, kemudian kembali mendatangi Jungwoo yang saat itu selesai memastikan satu persatu saluran air. Di sana, Haseol kembali mempertegas keyakinannya apakah Jungwoo benar-benar tidak melakukannya ataukah hanya berpura-pura tidak mengingatnya. Jungwoo dengan tegas mengatakan bahwa ia akan berusaha mengungkap semua itu seorang diri, karena hanya dengan itu ia bisa mendapatkan kembali haknya. Haseol yang iba kemudian menunjukkan sebuah saluran air terbengkalai yang sempat ia lihat sebelumnya. Saat itu juga Jungwoo masuk ke dalamnya dan betapa terkejutnya Jungwoo melihat sebuah baju yang sangat ia kenal, dan di sana sebuah name tag tertulis nama Sim Bo-young. Sementara di tempat berbeda, dengan kepintaran Sang Chul mengalihkan perhatian, ia pada akhirnya berhasil membuat Dong Min berbicara, di mana dalam pengakuan Dong Min, saat ia mengetahui bahwa Gom Hee membelikan baju untuk Jungwoo, membuatnya begitu sangat marah. Bagaimana bisa Jungwoo yang telah menghabisi anaknya malah mendapat perlakuan baik? Karena itu, ia menghampiri ibu Jungwoo di jembatan penyeberangan dan sempat terjadi perdebatan di antara mereka, yang membuat Dong Min sangat marah dan akhirnya lepas kendali dan mendorong Gom Hee dari atas jembatan. Mendengar itu, membuat Sang Chul begitu sangat terkejut dan juga marah. Bersamaan dengan itu, Haseol yang penasaran mengapa Jungwoo berteriak mencoba mengambil fotonya, dan ia pun terkejut mengetahui bahwa Jungwoo telah menemukan jasad Boyoung. Tidak menunggu lama, saat itu juga Haseol menghubungi Byung-mu. Sang Chul yang juga mengetahui itu mengira Jungwoo akan menghilangkan bukti jasad Boyoung, kemudian terlebih dahulu menuju ke lokasi. Jae-hee, ibu dari Boyoung yang dalam keadaan mabuk, akhirnya mengetahui juga bahwa jasad anaknya telah ditemukan, membuatnya begitu sangat bersedih. Penemuan itu membuat kepolisian gempar, dan bersamaan dengan itu Sang Chul yang tiba di lokasi kemudian mendatangi Jungwoo di dalam saluran air. Sang Chul yang masih mengira bahwa Jungwoo akan menghilangkan barang buktinya saat itu juga menghajarnya. Tak lama, para polisi datang. Jungwoo saat itu juga dievakuasi dan dibawa langsung oleh Sang Chul. Namun bukannya dibawa ke kantor kepolisian, Sang Chul membawa Jungwoo ke tempat di mana Boyoung dihabisi. Sang Chul dengan sangat emosi memaksa Jungwoo untuk mengingat kejadian di mana Jungwoo menghabisi Boyoung. Namun Jungwoo bersikeras mengatakan bahwa bukan ia pelakunya, membuat Sang Chul semakin emosi dan saat itu menghajar Jungwoo. Tiba di kantor kepolisian, Haseol akhirnya memberi kesaksiannya bahwa ialah yang membawa Jungwoo menemukan jasad Boyoung. Hingga tak lama kepala detektif Kim datang, melihat Jungwoo di sana membuatnya begitu sangat emosi dan menyuruh Jungwoo untuk menunjukkan di mana jasad Daeun ia buang. Dan itu sempat membuat Jungwoo tersulut emosinya. Tempat berbeda, terlihat anggota dewan yang bernama Yong-sil tengah melakukan wawancara online dengan seorang reporter, yang dalam ucapannya, Yong-sil berjanji akan membuat perubahan di wilayah Mucheon. Sementara di sisi lain, Suo yang mengetahui jasad Boyoung ditemukan entah mengapa membuatnya mengamuk dan seketika itu kejang. Hingga ketika akan dibawa ke rumah sakit, Suo sempat berkata kepada Haseol bahwa Jungwoo bukanlah pelakunya. Di tempat berbeda, Sang Chul kini mulai merasa ada sesuatu yang janggal dengan kasus Jungwoo di masa lalu, di mana saat itu kasusnya berjalan tanpa adanya hambatan, bahkan Jungwoo tidak melakukan banding sama sekali. Untuk itu, Sang Chul menemui kepala kepolisian Gutak untuk mempertanyakan hal itu, dan kepala kepolisian Gutak sama sekali tidak memungkirinya bahwa ialah yang membujuk Jungwoo agar mau mengakui perbuatannya, sehingga Jungwoo yang seharusnya dihukum 20 tahun hanya mendapat hukuman selama 10 tahun. Itu ia lakukan karena Jungwoo adalah anak dari sahabat baiknya. Mengetahui itu membuat Sang Chul semakin menambah kecurigaannya. Sementara itu, Jungwoo yang bingung dengan cara apa ia membuktikan bahwa ia tidak bersalah, mencoba mencari sesuatu di gudang.
yang mungkin bisa membuatnya mengingat apa saja yang ia lakukan 10 tahun yang lalu. Hingga Jungwoo mendapat sebuah struk pembelian bensin, dan saat itu ia yakin bahwa bensin mobilnya saat itu sudah hampir habis. Untuk itu, ia mendatangi sebuah pom yang biasa ia singgahi untuk menanyakan apakah ada orang yang sempat membeli bensin saat kejadian itu. Namun saat itu, Jungwoo malah diusir hingga tak lama Dokmi datang dan menyarankan Jungwoo pindah ke Seoul bersama ibunya karena semua orang di sana telah membenci Jungwoo. Namun Jungwoo menegaskan bahwa ia tidak akan pergi sebelum menemukan Daeun, dan malah menyuruh Dokmi untuk pulang, dan itu membuat Dokmi sakit hati dan teringat bagaimana ia mencintai Jungwoo dari dulu sampai sekarang. Di tempat berbeda, Suho yang berada di rumah sakit kemudian meminta Haseol untuk kembali ke rumah kacanya untuk mengambil lukisannya. Namun Suho berpesan agar tidak memberitahukan lukisan itu kepada siapapun. Hingga tak lama, Dr. Park datang yang cukup terkejut ketika Haseol dengan detail menjelaskan apa yang dialami oleh Suho. Dr. Park kemudian meminta suster untuk membatasi kunjungan atas Suho dan menyuruh Haseol untuk membiarkan Suho beristirahat. Sementara itu, kepala kepolisian yang tiba di ruangan kaca milik Suho cukup terkejut melihat lukisan-lukisan Suho yang terlihat menyeramkan, dan tanpa pikir panjang, kepala kepolisian membakar semua lukisan itu. Hingga Haseol yang tiba di rumah kaca tidak menemukan lukisan itu, kemudian mencoba mencari di kamar Suho. Namun, ia pun dikejutkan dengan keberadaan kepala kepolisian. Dan akhirnya, Haseol pun diinterogasi karena masuk rumah tanpa izin. Di sana Haseol beralasan bahwa ia hanya berencana mengambil kuas dan cat yang nantinya akan ia bawakan untuk Suho. Namun kepala kepolisian menyarankan Haseol untuk sementara tidak menemui Suho. 지금 수호한테 제일 중요한 게 절대 안정이. Di sisi lain, Dr. Park memberi motivasi kepada pasien yang saat itu mengalami kekerasan. Hingga tak lama, ia mendapat pesan anonim yang menyatakan bahwa Dr. Park 10 tahun yang lalu telah menghabisinya. Sontak, hal itu membuat Dr. Park seketika itu gemetar. Mungkinkah sang dokter adalah pelakunya? Sementara di tempat berbeda, para detektif tengah merayakan keberhasilan mereka menemukan jasad Boyong. Kesempatan itu tidak disia-siakan Sang Chul, dan dengan kecerdikannya, Sang Chul memuji kehebatan Ketua Kim yang berhasil mengungkap kasus Jungwoo saat itu. Ketua Kim yang terbawa jebakan Sang Chul kemudian mengatakan bahwa ia bisa mengetahui bahwa Jungwoo pelakunya berdasarkan pengakuan nenek Daeun yang mendengar Daeun sedang bertengkar dengan seorang pria ketika ia menelponnya, yang mana karena Jungwoo adalah kekasih Daeun, ia pun menyimpulkan bahwa Jungwoo lah pelakunya, meskipun awalnya Jungwoo membantah tuduhan itu. Mendengar itu, Sang Chul semakin curiga ada sesuatu yang salah dengan penyelidikan 10 tahun yang lalu. 이 분위기를 이걸 어떻게 할 거야 이거를? Di tempat berbeda, kepala kepolisian mendatangi Dr. Park yang sebagai dokter pribadi Suho, kemudian mempertanyakan apakah kambuhnya penyakit Suho ada hubungannya dengan bebasnya Jungwoo dari penjara, di mana ternyata sebelumnya Jungwoo yang rencananya mengambil jurusan kedokteran sempat magang di rumah sakit Mucheon. Dr. Park pun menjelaskan jika kemungkinan itu bisa saja terjadi. Sementara itu, Sang Chul bersama Byung-mu mendatangi tim forensik, dan di sana tim forensik menjelaskan bahwa jasad itu memang benar-benar Boyong. Namun ada sesuatu yang aneh karena seluruh pakaian korban berada di tempat kecuali celana dalamnya. Hal itu pun membuat Sang Chul semakin bertanya-tanya dan meminta tim forensik untuk mengabarinya jika hasil detailnya telah keluar. Bersamaan dengan itu, Juho mengumpulkan beberapa warga untuk merencanakan mengusir Jungwoo dari kampung mereka. Tidak tanggung-tanggung, Juho bersama warga mendatangi Jungwoo di kediamannya, menyuruh Jungwoo untuk segera pergi dari Mucheon. Beruntung, Minsu saat itu datang dan membawa ayahnya pergi dari sana. 왜? 막 이거 아유 이 자식이. Sementara itu, Dokmi yang begitu sangat hati karena cintanya seperti ditolak mengobati kekecewaannya dengan sebuah minuman. Bosnya mencoba menasehatinya, namun Dokmi dalam kesedihannya mengatakan bahwa ia berusaha untuk menjadi artis hanya untuk Jungwoo. Berharap dengan begitu, Jungwoo bisa mencintainya, namun ternyata tidak. Bersamaan dengan itu, Jungwoo membawa Minsu ke gudang tempat dulunya mereka sering berkumpul. Dan di sana, Jungwoo mempertanyakan apakah saat ia membatalkan acara malam itu, mereka sempat bertemu dengan Boyong. Namun entah mengapa,
Pinsu yang mendengar itu menjadi marah dan mengatakan bahwa ia, Byung-mu dan Geon-oh saat itu berada di kediaman Geon-oh. Tidak banyak menanggapi, Pinsu saat itu juga meninggalkan Jung-woo seorang diri. 먼저 갈게.